Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kemal dari kelas 10C. Di video kali ini saya akan menjelaskan modul 4 bagian D dan E. Bagian D, mengidentifikasi kegiatan perlindungan hutan dari penggunaan kawasan hutan secara ilegal. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan. Bunyi pasal 6 ayat 1 PP tersebut. Izin pinjam pakai kawasan hutan dimaksud dapat dilakukan sebagai berikut. 1. Pada provinsi yang kawasan hutannya sama dengan atau kurang dari 30% dari luas daerah aliran sungai, pulau dan atau provinsi dengan kompensasi lahan untuk penggunaan komersial. Dan B. Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan non-komersial. 2. Pada provinsi yang kawasan hutannya lebih dari 30% dari luas daerah aliran sungai, pulau dan atau provinsi dengan kompensasi A. Membayar penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan komersial. Dan B. Melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan non-komersial. 3. Pada seluruh provinsi untuk kegiatan A. Pertahanan negara, sarana keselamatan lalu lintas laut atau udara, dan sarana meteorologi, klimatologi, dan geofisika. B. Kegiatan survei lahan usahanya. B. Kegiatan survei dan eksplorasi. Dan C. Penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara tanpa kompensasi lahan atau tanpa kompensasi membayar penerimaan negara bukan pajak penggunaan kawasan hutan dan tanpa melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai. Mengidentifikasi kegiatan perlindungan hutan dari pembalakan. Pembalakan liar atau penebangan liar atau illegal logging adalah kegiatan penebangan, pengangkutan dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual di sekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Secara umum, illegal logging dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 1. Tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan penyediaannya. 2. Pemegang HPH tidak melakukan penebangan sesuai sistem tebang pilih tanam Indonesia atau TPTI. 3. Masih lemahnya penegakan dalam dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana illegal logging. 4. Tumpang tindih kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. 5. Keadaan sosial ekonomi masyarakat yang belum memadai. Penanggulangan illegal logging dapat dilakukan melalui kombinasi upaya monitoring atau deteksi, upaya pencegahan atau preventif, dan upaya penanggulangan atau represif. Upaya penanggulangan tersebut dapat didukung dengan 1. Mengoptimalkan pos-pos tempat penarikan retribusi yang banyak terdapat di pinggir-pinggir jalur kota. 2. Menelusuri terminal atau tujuan akhir dari pengangkutan kayu, dan biasanya tujuan itu adalah perusahaan atau industri yang membutuhkan bahan baku dari kayu. 3. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penekanan penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan atau P3H oleh petugas di lapangan. 4. Memobilisasi berbagai sektor pembangunan, mengarahkan pembangunan pada daerah-daerah rawan illegal logging agar dapat meredam atau merealisasikan kebutuhan lapangan kerja serta melibatkan masyarakat sipil atau LSM lingkungan dalam pemberantasan illegal logging. Sekian dari saya. Bila ada kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.